Ini cukup cukup masif ya berkampanye gitu ya. Bahkan ada beberapa public figure yang saya lihat sudah sekarang menjadi mahasiswa UT gitu ya. Katakanlah Andika Kemenben gitu ya. Kira-kira apa yang membuat mereka itu tertarik masuk UT gitu? Kenapa sih disebut itu universitas terbuka gitu? Apanya yang terbuka, Mbak Sarah? Bu Sri, ada yang mengatakan begini, masuk UT itu gampang, keluarnya yang susah gitu. Itu seperti apa sih Bu? Apa memang susah belajarnya? Iya. Karena Dan cukup bawa ijazah. iya. SMA aja Pak, udah bisa. Cukup modal ijazah SMA gitu. Iya. Saya dengar kabarnya Ibu sampai ngotot menemui mahasiswa itu ya, walau harus dengan naik ojek turun naik gunung ya. Iya, dulu pernah ada mahasiswa yang sudah alumni. Iya. Memang beliau anak dari seorang petani. Iya. Buat sahabat Lampung Pro Pod Cafe yang mungkin memiliki ijazah SMA dan ingin meneruskan pendidikan tinggi, itu bisa bergabung sama UT karena dia sangat fleksibel sekali untuk perkuliahannya. Tanpa melihat tahun dia lulus kapan ya. Betul. Yang penting ijazahnya masih ada gitu. Betul. Jadi umur berapapun dia bisa tetap kuliah di UT. Iya. Mengupas masalah bukan apa adanya, tapi ada apanya. Inilah Lampung Robot Cafe bersama saya, Amiruddin Sormin. Tabi pun. Salam jumpa kembali sahabat Lampung Propod Cafe dimanapun Anda berada. Kali ini kita berjumpa lagi dalam program khusus yang mengupas masalah bukan ada apanya tapi apa adanya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dan istimewa, dua wanita tangguh di Provinsi Lampung ini. Yang satu Ibu Sri Ismulyati. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah Direktur Universitas Terbuka, dan yang satu lagi adalah Mbak Sarah Ayu Putri Novaria, staf marketing dari Universitas Terbuka. Iya, selamat datang Mbak Sarah. Ya, Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, membahas tentang Universitas Terbuka ini memang selalu menarik ya, karena memang ini universitas yang lain daripada yang lain. Ya, sehingga orang juga kadang-kadang bingung kenapa sih disebut itu universitas terbuka gitu. Apanya yang terbuka, Mbak Sarah? Baik, terima kasih Iya. Pak Amir untuk waktunya ya. Iya. Baik, sahabat Lampung Pro Pod Iya. Cafe. Iya. Kenapa sih disebutnya universitas terbuka? Pertama saya jelasin dulu sejarahnya. Jadi UT itu ya Pak adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45 yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 4 September 1984. Jadi sudah 38 tahun UT berdiri. Dan kenapa namanya terbuka? Karena memang sistem yang diterapkan itu terbuka dan jarak jauh. Terbuka bagi siapapun yang mau mendaftar ke UT bisa, karena kita tidak ada batasan usia dalam persyaratan pendaftaran, tahun ijazah, dan jangka waktu penyelesaian studi. Jadi buat sahabat Lampung Pro Pod Cafe yang mungkin memiliki ijazah SMA dan ingin meneruskan pendidikan tinggi, itu bisa bergabung sama UT karena dia sangat fleksibel sekali untuk perkuliahannya. Tanpa melihat tahun dia lulus kapan ya. Betul. Yang penting ijazahnya masih ada gitu. Betul. Jadi umur berapapun dia bisa tetap kuliah di UT. Iya. Ibu Sri, persoalan umum orang kuliah ini kan biaya ya Bu ya, biasanya gitu. Mikir ini biayanya berapa gitu. Di UT sendiri gimana sih Bu? Mahal, sedang-sedang aja dibanding perguruan tinggi yang lain gitu. Iya, biasanya terima kasih Pak. Alasan utama biasanya orang kenapa tidak melanjutkan Iya, studi iya. ke S1 ke perkuliahan di perguruan tinggi, biasanya itu salah satunya ada faktor utama adalah biaya. Biaya, betul. Yang kedua mungkin karena tidak lulus dalam penjaringan tes ke PTN biasanya gitu. Nah untuk di UT biaya kuliahnya itu sangat terjangkau ya, sangat murah. Tapi tidak murahan ya Pak. Iya. Jadi, Karena dia tetap universitas negeri ya Bu ya. iya betul, perguruan tinggi negeri, dan biayanya itu berkisar antara 1.300.000 sampai 3 jutaan gitu Pak. Jadi tergantung dari program studi, tapi rata-rata itu 1.300.000-an gitu. Per semester. Per semester ya. Itu sudah termasuk biaya buku ya, buku materi pokok ya. Iya. Kalau teman-teman mahasiswa bisa menyebut modul gitu. Iya.
itu termasuk itu Pak. Jadi biaya kirimnya juga udah ada di sana gitu. Jadi modul atau materi pokok itu dikirim ke rumah masing-masing atau ke alamat yang diinginkan oleh mahasiswa. Iya, kalau saya perhatikan Bu Sri, UT ini cukup cukup masif ya berkampanye gitu. Bahkan ada beberapa public figure yang saya lihat sudah sekarang menjadi mahasiswa UT gitu ya. Katakanlah Andika Kemenben gitu ya. Kira-kira apa yang membuat mereka itu tertarik masuk UT gitu? Iya, tadi sudah disampaikan oleh katanya Bu Sarah bahwa UT itu sangat fleksibel, terbuka untuk segala usia. Jadi di sini memang seperti public figure pastilah sangat sibuk ya, sangat mobile begitu Pak. Jadi memang fleksibelnya di UT di sini mahasiswa dengan menjadi mahasiswa UT mereka bisa fleksibelnya dalam hal waktu mungkin karena mobile, jadi bisa di mana saja. Jadi kuliah ini dilakukan berproses bisa dilakukan di mana saja. Artinya kalau misalnya Mas Andika itu ada di misalnya di Kalimantan, di Sulawesi ya itu tidak masalah. Jadi tetap bisa belajar, bisa tetap ikut ujian gitu karena memang UT ada di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri Pak. Jadi misalnya pada saat ujian pun itu bisa istilahnya numpang ujian walaupun Mas Andika misalnya terdaftar di UT Lampung. Nanti masa ujian beliau ada di misalnya di Jayapura bertepatan dengan waktu ujian itu bisa numpang ujian, penting lapor ke UT setempat ya. Kemudian kami akan memberitahukan ke UT Jayapura supaya soal dan sebagainya disiapkan di sana. Jadi amat sangat fleksibel ya. Iya, fleksibel. Tanpa meninggalkan ujian gitu dengan kesibukannya. Oke, saya ke Mbak Sarah ini. Terkait program studi gitu ya, apa saja sih yang bisa dimasuki teman-teman calon mahasiswa di UT ini? Baik, kalau untuk prodi di UT itu banyak banget ya Pak. Jadi kita udah punya yang dari S1, S2, dan S3. Nah untuk S1-nya sendiri Pak Amir, kita ada 44 program studi. 44 ya? Iya, 44 program studi. Itu terdiri dari 4 fakultas. Ada Fakultas Ekonomi, kemudian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan nih, yang banyak banget mahasiswanya tentunya. Terus Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Sains dan Teknologi gitu ya. Untuk jurusannya sendiri atau prodi ya kita sebutnya di sini, itu dari Fakultas Sains dan Teknologi sendiri kita ada statistika, matematika, biologi, sistem informasi, teknologi pangan, agribisnis itu dari yang penyuluh komunikasi pertanian, peternakan, bahkan sampai perikanan ada di UT. Perencanaan wilayah dan kota bidang minat juga ada di UT, dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan itu ada di UT. Dan itu untuk semua prodi yang tadi saya sebutkan akreditasinya sudah B seperti itu. Dan untuk Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kita ada Administrasi Negara, Administrasi Bisnis, dan Ilmu Hukum. Itu prodi tersebut akreditasinya sudah A semua. Kemudian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi ada buat yang hobi broadcasting. Ilmu Perpustakaan, Sosiologi, dan Sastra Inggris itu akreditasinya B gitu. Kemudian diploma tetap ada kita kearsipan sama perpajakan dengan akreditasi A. Dan untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jagoannya UT ini PGSD Pak. PGSD ya? PGSD dan PG PAUD. Iya, calon-calon guru. Itu akreditasinya sudah A Pak. Gitu ya. Pendidikan matematika kita sudah A, dan ada juga pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan ekonomi, dan teknologi pendidikan. Itu akreditasinya B. Dan untuk Fakultas Ekonomi, dari ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, manajemen, dan akuntansi akreditasi sudah A, dan akuntansi keuangan publik itu akreditasinya B. Jadi kita mayoritas sudah A dan ya? B. Iya, jadi aman banget kuliah di UT. Saya ke Bu Sri. Bu Sri ini kan latar belakang mahasiswa kita kan bermacam-macam ya. Ada yang latar belakangnya SMP, SMA-nya nggak pernah keluar kampung, mungkin sekolah di kampung aja gitu ya. Artinya bagaimana UT menjaga kualitas mahasiswanya supaya tetap sesuai dengan akreditasinya gitu? Iya, baik, biasanya memang betul mahasiswa
mengatakan begini, masuk UT itu gampang, keluarnya yang susah gitu. Itu seperti apa sih Bu? Apa memang susah belajarnya? Iya. Karena memang tidak ada nilai yang di itu ya, dimanipulasi ya. Iya, kalau di UT saya kira itu bagi yang mungkin kalau tadi katakan gampang masuk susah keluar, saya kira mahasiswa mungkin jarang baca ya. Iya. Iya, jarang baca dan jarang belajar karena di UT itu bagi mereka yang memang melakukan tadi seperti apa yang saya sampaikan, mengikuti SMB, kemudian melaksanakan apa yang sudah diterapkan dalam pelatihan itu, dipraktekkan itu, saya kira bagi mahasiswa tidak sulit gitu. Jadi tadi itu hanya sebuah mitos mungkin. Karena jika dilakukan, Iya. dipraktekkan, itu nilainya memang baik karena tidak menutup kemungkinan Iya. bahkan mahasiswa tersebut juga bisa mendapatkan indeks prestasi 4,0 dan itu sudah banyak di UT yang IPK-nya di atas 3 ya, bahkan mencapai 4,0 gitu. Iya. Saya ke Mbak Sarah nih. Bagaimana sih cara masuk UT itu gitu ya? Bisakah pendaftarannya lewat online atau langsung datang ke UT, ke Kantor ya Pak. kantor gitu? Gimana? Jadi kalau sebenarnya masuk UT itu fleksibel ya, sesuai dengan UT yang menjunjung tinggi kefleksibelannya. Jadi kalau bagi sahabat Lampung Propod Cafe yang pengen masuk UT itu cukup daftar secara online saja lewat admisi.stripsia.ut.ac.id. Atau kalau kesulitan misalnya ya pengen langsung datang ke kantor UT, boleh, kita ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 108B Bandar Lampung. Atau juga bisa nih Pak, mungkin yang ada di pelosok ya Pak, yang di kabupaten, yang ada di pesisir, atau ada di Liwa, atau ada di Mesuji dan lain sebagainya, mau daftar UT jauh ke kantor, Iya. atau kesulitan buka akses secara online, bisa langsung ke kelompok belajar atau sentra layanan UT. Iya. Jadi kita ada 70 kelompok belajar dan sentra layanan UT yang sudah tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Jadi artinya mengaksesnya tidak terlalu sulit sekarang ya, Betul. karena sudah banyak merata ya. Iya. Iya. Iya, bahkan tanpa tes ya Pak, dan cukup bawa ijazah Iya. SMA aja Pak, udah bisa. Cukup modal ijazah SMA gitu. Ya, syarat lainnya boleh saya sebutkan juga ya Pak ya. Boleh. Baik, untuk syarat untuk daftar di UT itu sebenarnya sahabat Lampung Propod Cafe cukup mengisi formulir yang sudah ada di website UT ya. Jadi pada saat daftar online itu sebenarnya sudah ada formulir yang bisa diunduh. Kemudian selain itu ijazah, balik lagi ijazah SMA atau ijazah terakhirnya apa, mungkin yang D3 yang melanjutkan itu bisa juga. Terus yang kedua itu pas foto 4x6 aja, terus KTP, udah itu aja syaratnya, gampang Simpel banget, sekali, nggak ya. tes lagi. Ya, Dan biaya pendaftaran hanya Rp100.000. 100.000 ya, Bu, ya. Rp100.000. Bu Sri, kan banyak juga teman-teman kita ini pernah kuliah terus berhenti mungkin ya karena kerja atau karena kesibukan lain. Itu bisa pindah ke UT. Sangat bisa Pak. Iya. Ya, sangat bisa karena selain dari SLTA, UT juga menerima calon mahasiswa yang memang mungkin yang dia baru D2 atau baru D3 untuk melanjutkan ke S1 di UT. Iya. Atau bagi teman-teman yang memang pernah kuliah tetapi tidak selesai di perguruan tinggi Iya. lain. Ya, itu bisa mengajukan namanya kalau di UT alih kredit atau konversi. Kalau nanti diajukan ke UT dengan melampirkan beberapa seperti transkrip nilai mungkin ya, kemudian surat permohonan dan deskripsi mata kuliah. Jadi nggak ada masalah ya Bu ya? Nanti akan dianalisis berapa mata kuliah yang bisa dibebaskan untuk lanjut di UT. Oke, saya ke Mbak Sarah. Mbak Sarah, kita kan disebutnya UPBJJ Pak ya, unit pembelajaran jarak jauh gitu ya. Nah kemudian bisakah disebut di mana saja gitu ya, lokasi-lokasi yang bisa didatangin teman-teman? Jadi kalau misalnya untuk UT Lampungnya itu memang disebutnya UPBJJ ya Pak, Unit Pembelajaran Jarak Jauh Universitas Terbuka Bandar Lampung. Nah memang lokasinya itu yang
juga punya kelompok belajar, Pak. Jadi buat yang ada di Kota Agung, Pesisir, kemudian juga Liwa, Tulang Bawang itu nggak perlu ke Bandar Lampung, bisa tetap daftar melalui kelompok belajar dan Itu sama salutnya. statusnya ya, artinya sama ininya biayanya mendaftar di kelompok belajar maupun di itu sama ya Pak? Biayanya sama, 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 dia bagian dari mitra kami. Atau Iya. lewat WA juga boleh, kita ada di 0822 6634 6634 seperti itu. Boleh saya menambahkan sedikit? Boleh Sri. Ya, Iya. jadi UPBJJ, jadi UT itu pusatnya ada di Pondok Cabe. Pondok Cabe, Tangerang Selatan ya. Itu, jadi rektor ada di sana. Kemudian UT memiliki namanya tadi unit program belajar jarak jauh ya, yang ada di 39 sebenarnya, ditambah 1 layanan luar negeri, pusat layanan luar negeri. Nah itu kantornya juga di Pondok Cabe. Jadi 39 UPBJJ UT di seluruh Indonesia, itu mulai dari Aceh, Medan, kemudian Padang, ya semua provinsi di Sumatera itu ada UPBJJ, sampai ke Palembang, ke Lampung. Tapi kalau yang di Jawa, di Pulau Jawa itu dari mulai Serang, Jakarta. Nah untuk yang Jawa Barat itu ada 2, yaitu di Bandung dan Bogor. Kemudian di Jawa Tengah juga itu ada 3, ada UPBJJ Semarang, Yogyakarta, Purwokerto. Kemudian Jawa Timur juga ada 3, Surabaya, Jember, dan Malang. Jadi tidak masih satu provinsi satu, ternyata Iya. ada yang 3. Ada yang 3 ya. Kalau di Kalimantan, Sulawesi, kemudian wilayah timur sampai ke Jayapura itu satu provinsi satu. Iya, Bu Sri, Lampung ini kan paling banyak tenaga kerjanya bekerja di luar negeri ya, terutama Taiwan, Iya. Hong Kong, Malaysia, Singapura. Dan saya dengar kita bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja ya. Untuk itu seperti apa Bu kalau tenaga kerja pekerja migran kita ingin kuliah di UT? Iya, jadi untuk tenaga migran Indonesia yang ada di luar negeri, jadi memang UT sudah memiliki semacam, kalau di sini kan namanya Pokja, kelompok belajar. Iya. Nah di sana juga ada, itu biasanya di KBRI Pak. Jadi Di KBRI-nya ya. iya, dan itu sudah kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga sekarang itu rata-rata tenaga migran Indonesia yang ada di luar negeri, mereka juga sudah mulai memiliki pola pikirnya mungkin ya Pak ya, sudah Iya. semakin maju, sehingga pada saat mereka mungkin tekan kontrak dengan pihak di luar negeri, yang pertama itu mereka akan mencari UT gitu Pak. Karena saya pernah juga ke Korea, Iya. sengaja memang untuk bertemu dengan teman-teman mahasiswa di Korea, mereka seperti itu. Jadi mereka kan kontraknya biasanya 5 tahun. Nah UT kalau lancar kuliahnya itu 4 tahun ya Pak, 8 semester selesai. Jadi mereka berharap dan punya cita-cita, saya bekerja di luar negeri, nanti kuliah di UT selesai lebih dulu 4 tahun. Iya. Jadi kontrak selesai juga bawa ijazah sarjana. Kerja sambil kuliah itu selesai dengan moto iya. UT. Betul, jadi di sana mereka bekerja sambil kuliah. Iya. Seperti di Korea itu karena mungkin fasilitas publiknya itu memang betul-betul mendukung, jadi mereka tidak masalah Pak. Ada yang dari ujung kota dengan ujung kota, karena memang fasilitas seperti naik kereta bawah tanah itu untuk menuju ke tempat tutorial itu sangat cepat gitu ya. Iya. Mungkin 20 menit sudah sampai. Bicara tentang mahasiswa kita, kan sering saya dengar juga ya, mahasiswa kita ada yang IP-nya sampai 4 ya. 4,0 ya. Nah, dan itu anak seorang petani kopi gitu ya. Kok bisa Bu begitu ya? Artinya mereka dengan fasilitas yang seadanya, artinya bahan belajar UT itu sebenarnya tidak terlalu sulit sebenarnya ya, dipelajari kalau begitu. Iya, jadi memang betul dari beberapa mahasiswa kami yang memang IPK-nya mencapai yang maksimal 4,0 ya, atau bahkan hampir mencapai 4, seperti 3,8, 3,9. Kalau kami wawancara begitu atau pengen tahu apa kiat-kiatnya bisa mereka dari semester ke semester
dengar kabarnya ibu sampai ngotot menemui mahasiswa itu ya, walau harus dengan naik ojek turun naik gunung ya. Iya, dulu pernah ada mahasiswa yang sudah alumni. Iya. Memang beliau anak dari seorang petani, Iya. bukan petani yang pemilik Penggarap lah. lahan, penggarap. Iya. Gitu. Petani kopi, petik ya, petani petik kopi itu ya bisa mencapai 4,0, bahkan dia pernah mendapat penghargaan beberapa kali dari presiden. Gitu. Nah ini juga saya baru beberapa minggu yang lalu di salah satu pondok pesantren di Al-Falah Rumbia itu jadi santriwatinya itu setelah lulus tetap mondok sambil kuliah di UT. Jadi biasanya kalau sudah selesai mondok keluar dari pesantren kemudian mengabdi gitu ya Pak. Nah ini dia tetap di pondok sambil kuliah di UT, terus ngaji, dan alhamdulillah itu IPK-nya ada 4 orang. Kemarin saya kesana itu nilainya IPK-nya 4,0. Luar biasa. Iya, rata-rata 3,7 di sana. Iya. Ada sekitar Itu 50. kalau 4,0 di perguruan tinggi negeri itu udah sangat luar biasa. Iya, cum laude, Pak. Saya masih ke Bu Sri ya, Bu Sri. Kita ini kan sudah sudah termasuk perguruan yang mandiri Bu ya. Iya. Dan saya pernah dengar UT ini pernah mencatatkan rekor muri untuk yang diterima mahasiswa yang terima jadi PNS gitu. Bisa Ibu ceritakan kenapa bisa begitu tuh? Iya memang alhamdulillah UT itu ada 3 sebenarnya penghargaan dari rekor muri ya. Iya. Yang tadi memang betul UT sudah menerima penghargaan sebagai perguruan tinggi dengan alumni ya Pak, alumni yang diterima CPNS ya tahun 2019 itu terbanyak di Indonesia. Kemudian juga mendapat penghargaan sebagai jumlah mahasiswa baru terbanyak. Kemudian satu lagi ada penghargaan sebagai perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa terbanyak. Kalau yang sekarang terakhir sudah mencapai 412-an ya, mungkin ya 412.000 ya. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya. Dan mudah-mudahan di tahun 2023 UT akan mencapai 500.000 mahasiswa. Memang nanti arahnya ke depan ingin mencapai 1 juta mahasiswa. Karena itu dalam rangka menaikkan angka partisipasi kasar Indonesia juga Pak. Jadi ya, karena kan memang masih rendah ya. Mudah-mudahan UT bisa membantu pencapaian itu. Tadi Ibu sempat cerita sama saya soal kita sudah status mandiri itu gimana ceritanya? Iya, UT sekarang memang sudah naik kelas gitu ya Pak. Iya. Dari satu UT sebagai Badan Layanan Umum BLU. sekarang sudah menjadi PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, baru tanggal 20 Oktober kemarin ini. Artinya mudah-mudahan dengan UT sebagai PTNBH ini janji Pak Rektor bahwa UT tidak akan menaikkan uang kuliah. Iya. Jadi tetap UT UKT uang kuliah tunggalnya tidak naik gitu Pak. Baik, saya terima kasih Bu Sri, Mbak Sarah, dan pemirsa Lampung Pro Cafe. Itu tadi obrolan kita. Jangan ragu-ragu lagi untuk masuk UT. Ini perguruan tinggi negeri ke-45 ya, yang sama dengan perguruan tinggi negeri lainnya. Dari ruang redaksi lampungpro.co, saya Amiruddin Sormin. Wassalamualaikum warahmatullahi